نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, yaitu manhaj atau metode golongan yang selamat dan golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita masuk pada bagian kelima dari kitab ini. Qala al-muallifu rahimahullah at-tauhid wa anwa'uhu. Bagian yang kelima adalah tauhid dan macam-macamnya. Berkata al-muallif rahimahullah, at-tauhidu huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Allati khalaqallahu al-'alama li ajliha. Yang Allah menciptakan alam semesta untuknya, untuk beribadah kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anwa'ut tauhidil atiyatu atau al-atiyatu ma'khudatun minal Qur'anil Karim. Dan macam-macam tauhid yang berikut ini ma'khudatun diambil dari Al-Qur'anul Karim ada 3. Yang pertama, awalan tauhidur rabbi, tauhidur rabb, atau yang biasa dikenal dengan tauhid rububiyah. Tauhidur rabbi yaitu tauhidur rububiyah wal i'tirafu bi anna Allah huwa rabbul khaliq, yaitu mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan yang menciptakan. Allah adalah Tuhan dan pencipta. Wa qad i'tarafa bihadza al-kuffaru, dan orang-orang kafir telah mengakui hal ini pula. Jadi tauhidur rububiyah mengaku atau meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan. Allah adalah yang menciptakan. Ini juga diyakini oleh orang-orang kafir. Walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Namun tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Artinya hanya meyakini Allah Tuhan yang menciptakan, ini belum bisa dianggap masuk ke dalam Islam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan apabila engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, siapakah yang telah menciptakan mereka? Mereka akan menjawab Allah. Ini merupakan dalil yang jelas bahwasanya meyakini Allah sang pencipta
ini belum cukup untuk menjadikan seorang muslim, untuk menjadikan seseorang yaitu masuk Islam. Waqad angkara syuyu'iyun, dan orang-orang komunis sungguh telah mengingkari wujudar Rabbi, keberadaan Tuhan. Fakanu asyaddu kufran min kuffaril jahiliyah, maka mereka adalah orang-orang yang lebih kufur daripada orang-orang kafir jahiliyah. Baik. Nah, jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, tauhid yang pertama adalah tauhidur rububiyah, yaitu keyakinan bahwasanya Allah adalah Tuhan yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur segala urusan kita. Dan meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, ini belum cukup memasukkan seseorang ke dalam Islam. Ya, meskipun ini sudah termasuk di antara penetapan tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengakui Allah sebagai Tuhan yang menciptakan ini sudah masuk di dalam bagian dari tauhid. Karena ada yang lebih parah lagi, yaitu orang-orang komunis. Orang-orang komunis justru mengingkari keberadaan Tuhan. Adapun orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir jahiliyah, mereka masih mengakui adanya Tuhan. Meskipun ini belum cukup menjadikan mereka seorang mukmin. Namun setidaknya ini adalah langkah awal, ya, bagi mereka untuk beriman terhadap tauhid yang lainnya, yaitu tauhid al-ilah. Dan ini yang kedua. Berkata al-mu'allif rahimahullah, tsaniyan, tauhid yang kedua adalah tauhidul ilah, atau yang dikenal dengan tauhid apa? Uluhiyah. Tauhidul uluhiyah. Wa huwa tauhidullah bi anwa'il ibadatil masyru'ah, yaitu mentauhidkan Allah dengan macam-macam ibadah yang disyariatkan, kaddu'ai wal isti'anati wat tawafi waz zabhi wan nadhri wa ghairiha, seperti berdoa, meminta pertolongan, tawaf, menyembelih, bernazar, dan selainnya. Wa hadzal naw'u huwa alladhi jahadahul kuffaru, dan jenis ini yang diingkari oleh orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir meyakini tauhid rububiyah namun mengingkari tauhid uluhiyah. Wa kanat fihi al-khusumatu bainal umami wa rusulihim, dan inilah yang menjadi sebab permusuhan antara umat-umat terdahulu dengan rasul-rasul mereka. Mundu Nuhin alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, semenjak zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertentangan umat dengan rasulnya ini dalam masalah tauhid uluhiyah. Karena kalau tauhid rububiyah mereka juga beriman, ya. Tapi tauhid uluhiyah maka mereka bermusuhan atau mereka memusuhi Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Waqad hasal Qur'anul Karim, dan Al-Qur'anul Karim telah menganjurkan atau telah memotivasi fi aktsari suwarihi alaih, di banyak suratnya tentang tauhid yang kedua ini. Wa ala du'aillahi wahdah, ya, untuk berdoa hanya kepada Allah semata. Fi suratil Fatihati, contohnya di surat Al-Fatihah, naqra'u, kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa maknaha, dan makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nakhussuka bil ibadah, kami mengkhususkan dirimu ya Allah di dalam beribadah.
Fanad'uka wahdak, kami hanya berdoa kepadamu. Wala nasta'inu bi ghairik, dan kami tidak meminta pertolongan kepada selain. Ya. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an ketika membahas tentang tauhid itu kebanyakannya membahas tauhid uluhiyah. Ya. Ada tauhid rububiyah. Dan juga nanti yang ketiga tauhid asma wa sifat. Tapi kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'an itu membahas tentang tauhid uluhiyah. Dan contoh yang jelas di dalam surat Al-Fatihah kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah tauhid uluhiyah. Wa tauhidul ilah, maka tauhid uluhiyah yashmalu ifradahu fi du'aihi, mencakup mengesahkan Allah di dalam berdoa hanya kepadanya. Wal hukma bi qur'anihi, dan menjadikan Al-Qur'an sebagai hukum, ya, berhukum dengan Al-Qur'an. Wal ihtikama ila syar'ihi, dan tunduk kepada syariatnya. Ya, wa kulluhu dakhilun fi qaulihi ta'ala, dan semua ini masuk di dalam firman Allah Ta'ala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, dalam surat Thaha ayat ke-14, yang artinya sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali aku, maka beribadahlah hanya kepadaku. Dan ayat-ayat yang serupa di dalam Al-Quran juga banyak menerangkan dengan tauhid uluhiyah ini. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tauhid yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Dan inilah yang menjadi pembeda antara seorang mukmin dengan seorang yang musyrik. Ya, inilah perbedaan antara orang yang beriman dan orang kafir. Orang yang beriman memurnikan ibadah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya, sedangkan orang-orang kafir mereka menyekutukan Allah. Orang-orang musyrik mereka berbuat syirik kepada Allah. Dalam masalah tauhid rububiyah sama-sama meyakini Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan, yang memberi rezeki, dan yang mengatur segala urusan. Adapun yang tidak beriman dengan tauhid rububiyah, tadi yang disebutkan contohnya adalah orang-orang komunis. Ya, kalau ini lebih parah daripada orang musyrik di zaman jahiliyah. Kemudian salisan yang ketiga tauhidul asma'i was sifat. Tauhid yang ketiga adalah tauhid al-asma'i was sifat. Wa huwal imanu bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim. Itu beriman terhadap apa yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim wal hadis sahih, dan hadis yang sahih, min sifatillahi ta'ala, berupa sifat-sifat Allah Ta'ala, allati wasafa biha nafsahu, yang Allah mensifati dirinya, aw wasafahu biha rasuluhu, atau yang disifati oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini hal yang harus benar-benar kita fahami di dalam tauhid asma wa sifat. Ya. Tauhid rububiyah adalah meyakini Allah adalah Tuhan yang menciptakan. Tauhid uluhiyah meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, diibadahi dengan segala macam jenis ibadah. Adapun tauhid asma wa sifat, maka perhatikan ya, yaitu mengimani apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis sahih.
Ini menunjukkan bahwa menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu harus kembali kepada apa? Al-Quran dan hadis. Ya, tidak boleh kita mengarang, tidak boleh kita mengada-ada tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama Allah. Ya. Harus berdasarkan dalil. Nah, namun ini belum cukup. Menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis alal haqiqati, sesuai hakikatnya. Apa artinya sesuai hakikatnya? Dijelaskan di dalam penjelasan berikutnya, min ghairi ta'wilin, tanpa mentakwil. Nanti akan disebutkan ya penjelasan masing-masing ini. Wala takyifin, tanpa mentakyif. Wala tafwidin, tanpa mentafwid. Ini adalah istilah-istilah yang perlu untuk kita fahami. Jadi menetapkan nama dan sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis sesuai hakikatnya, tanpa mentakwil, tanpa mentakyif, dan tanpa mentafwid. Apa ini? Insya Allah ada keterangan berikutnya. Nah, kemudian kal istiwa, beliau mencontohkan seperti istiwa. Masalan, contohnya, ya, atau wan nuzul, afwan, seperti istiwa, wan nuzul, dan turun, wal yad, tangan, wal maji, dan datang, wa ghairiha minas sifat, dan selainnya dari sifat-sifat Allah. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang disebutkan oleh muallif Syekh Muhammad bin Jamil Zain, semua ini ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Al-istiwa, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, 'alal arsy, berada di atas arsy, istawa, tinggi. Ya, ada yang menerjemahkan dengan bersemayam. Tidak ada masalah kita terjemahkan istiwa dengan bersemayam, asalkan tidak ada unsur penyerupaan dengan makhluk. Kalau ini maksud bersemayam itu tinggi di atas makhluknya, nggak ada masalah. Wan nuzul, turun, maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalam hadis Nabi SAW, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thulutsil akhir minal lail. Ya, yanzilu rabbuna, Allah Tuhan kita turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Ya. Jadi Allah memiliki sifat apa? Turun ke langit dunia. Ada di dalam hadis. Kemudian yad, tangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Ya. Lima khalaqtu biyadai, kenapa kalian tidak mau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya, Allah dengan jelas menyebutkan bahwasanya Allah memiliki kedua tangan. Nah, wal maji, demikian pula datang. Allah berfirman, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Tuhanmu telah datang. Demikian pula dengan malaikat, mereka bersaf-saf, berbaris. Nah, ini semua adalah sifat-sifat yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, itu kita harus mengimani. Harus mengimani sesuai dengan hakikatnya tanpa takwil, takyif, tafwid. Dan nanti akan lebih rinci lagi disebutkan ada, yaitu 5 pembahasan insyaallah. Nah, wa ghairiha minas sifat, dan juga kita beriman terhadap sifat-sifat yang lainnya.
nufassiruha bima warada 'anis salaf, kita mentafsirkan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang didapati dari para salaf. Fal istiwa'u mathalan, maka istawa contohnya, warada tafsiruhu 'anit tabi'in, terdapat tafsirnya dari tabi'in fi sahihil Bukhari, di dalam Sahih Al-Bukhari, bi annahu al-'ulu wal irtifa'. Istawa itu maknanya al-'ulu wal irtifa', tinggi di atas. Jadi Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang itu apa? Tinggi di atas arsy. Itu makna dari istiwa. Alladzani yaliqani bijalalihi, dan menetapkan Allah tinggi di atas ini sesuai dengan yang layak bagi kemuliaan Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat ke-11. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang tauhidul asma wa sifat, ya ini bisa kita katakan pembahasan yang paling berat daripada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ya, tauhid rububiyah cukup kita meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur urusan kita. Sudah dianggap kita beriman dengan benar dalam tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah juga demikian, cukup kita meyakini Allah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi. Salat kita, puasa kita, ya, tawakal, takut, berharap, kalau kita semua arahkan, tujukan kepada Allah, selesai tauhid uluhiyah kita beres. Ya, berdoa hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, salat hanya untuk Allah, tidak sedikit pun tercampur dengan kesyirikan, selesai tauhid uluhiyah beres. Adapun tauhidul asma wa sifat, di sini banyak sekali pembahasan yang cukup berat. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di dalam pembahasan kita kali ini Syekh menjelaskan tentang tauhid asma wa sifat dengan rinci. Nah, kemudian beliau mengatakan at-tahrif. Ya. Apa itu tahrif? Lalu apa kaitannya dengan pembahasan kita? Tadi di awal disebutkan tauhid asma wa sifat itu menetapkan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih berupa sifat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sifati dirinya, dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sifati Allah alal haqiqah, sesuai hakikatnya, min ghairi ta'wil, tanpa mentakwil. Nah, pembahasan pertama at-tahrif, itulah yang dimaksud dengan takwil. Bisa dipahami? Ya. Kembali kepada penjelasan awal tentang tauhid asma wa sifat. Apa itu? Beriman terhadap apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis sahih berupa sifat-sifat Allah yang Allah sifati dirinya, dan apa yang Rasul sifati di dalam hadisnya alal haqiqah, sesuai dengan hakikatnya, tanpa apa? Mentakwil. Di kitab ada itu ya, tanpa mentakwil. Nah, penjelasannya sekarang at-tahrif. Nomor satu, at-tahrif, itulah yang dimaksud dengan takwil. Bisa dipahami? Ya. Jadi tanpa mentakwil itu sama dengan maknanya tanpa mentahrif. Takwil itu yang dimaksud adalah tahrif. Nah, sekarang apa tahrif? Wa sarfu zahiril ayati, memalingkan zahir ayat, wal ahaditsis sahihah, dan hadis-hadis yang sahih, ila maknan akhara, kepada makna yang lain, batilin, yang batil. Misal contohnya istawa bimakna istaula.
Ada nggak terjemahannya di situ? Istawa dimaknai dengan menguasai, ya. Jadi termasuk tahrif yang harus dihindari di dalam bab asma wa sifat, memalingkan makna yang hakiki kepada makna majazi. Ya. Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yang tadi sudah kita sampaikan, ada tafsiran dari salaf sesuai dengan makna yang benar. Istawa bermakna ala wartafa'a, tinggi di atas. Jadi Allah Ar-Rahman 'alal arsy, tinggi di atas arsy-Nya. Jadi Allah bukan di bawah, Allah bukan di mana-mana. Allah tinggi di atas arsy-Nya. Nah, ada yang mentahrif ayat ini, istawa dimaknai dengan istaula. Apa istaula? Menguasai. Jadi mereka mentafsirkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah menguasai arsy-Nya. Ya, bukan apa? Allah tinggi di atas arsy. Tapi apa? Allah menguasai arsy-Nya. Dan ini disebut dengan tahrif atau apa? Takwil. Karena makna istawa, tinggi di atas, itu dirubah menjadi menguasai. Ya, menjadi menguasai. Dan ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, nampak alah cuman gitu aja kok dipermasalahkan gitu ya. Alah cuman rubah-rubah sedikit maknanya. Maka perlu kita ketahui masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ini berbicara tentang Allah. Kita ini berbicara tentang Tuhan yang gaib. Apa arti gaib? Yang tidak kita lihat, tidak kita dengar, tetapi kita meyakini Allah itu ada. Dari mana? Dari ayat-ayatnya, dari Al-Quran, dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tidak pernah melihat Allah, tidak pernah mendengar Allah, tidak pernah menyentuh Allah, tapi kita yakin sebagai seorang yang beriman Allah itu ada. Nah, bermodalkan keyakinan kita Allah itu ada, maka kita juga harus tidak boleh tidak boleh macam-macam, dan tidak boleh kita itu mengada-ada membicarakan tentang Allah. Ya, kita tahu Allah itu ada dengan bukti-bukti dari Al-Quran dan hadis, tanda-tanda kekuasaannya. Dan kita tahu Allah itu tinggi di atas arsy-Nya juga berdasarkan ayat, berdasarkan hadis, berdasarkan keterangan para ulama. Lalu kita merubah makna meskipun nampaknya sepele dan biasa, ini fatal jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena kalau kita membolehkan merubah makna ayat, ini mungkin nampaknya sepele, lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang lainnya? Apakah ini tidak membuka pintu kesesatan lebar-lebar? Semua orang boleh memaknai ayat sesuai dengan keinginannya. Dan mereka melakukan tahrif ini karena mereka tidak ingin memiliki kesan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan sekali lagi memang bahasan tauhid asma wa sifat cukup berat ya. Allah Subhanahu wa taala kalau dimaknai ala wartafa'at, tinggi di atas arsy-Nya, akan banyak konsekuensi menurut mereka yang seakan-akan Allah sama dengan makhluknya. Berarti kalau Allah ada di atas arsy, seakan-akan Allah butuh arsy. Berarti Allah ada di suatu arah. Ya, berarti Allah demikian dan demikian. Ini konsekuensi yang ada di benak mereka yang menjadikan harus memalingkan makna di atas dengan menguasai. Artinya apa? Kalau kita tafsirkan istawa dengan makna menguasai, aman. Ya.
Allah menguasai arsy. Benar nggak ini? Kita terlepas dari ayat, makna ayatnya. Allah menguasai arsy, benar enggak? Benar. Allah menguasai alam semesta? Benar. Allah menguasai langit dan bumi? Benar. Allah menguasai semua makhluknya yang kecil dan yang besar? Benar. Tapi masalahnya ayat itu tidak membahas tentang kekuasaan Allah. Ayat itu membahas tentang ketinggian Allah. Jadi istawa maknanya tinggi. Maka jangan main-main diartikan dengan menguasai. Ya, dan ini nanti akan berlanjut. Apa? Tahrif lagi contohnya. Allah Subhanahu wa taala tadi kita sebutkan memiliki tangan. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Maka orang-orang berpikir kalau kita tetapkan Allah punya tangan berarti sama dengan makhluk, maka kita tahrif. Kita takwil tangan dengan kekuasaan. Ya, kekuatan. Aman ini. Tidak ada pembayangan dan lain sebagainya. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah sesuatu yang salah. Yang benar bagaimana? Tetapkan sebagaimana apa adanya. Tangan apa maknanya? Ya tangan. Maka jangan kita rubah. Jangan kita palingkan maknanya. Nah, berlanjut. Kemudian yang kedua, at-ta'til. Kita juga dilarang untuk mentaktil. Apa itu? Jahdu sifatillahi wa nafyuha. Mengingkari sifat-sifat Allah dan meniadakannya. Anhu dari Allah. Ka'uluwillahi ala sama. Seperti tingginya Allah di atas langit. Faqad za'amatil firaqud dhalatu anna allaha fi kulli syai' atau fi kulli makan. Maka sungguh kelompok-kelompok yang sesat itu telah mengklaim bahwasanya Allah ada di setiap tempat. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sampaikan tinggi di atas arsy-Nya berdasarkan dalil Al-Qur'an. Juga berdasarkan hadis Nabi SAW ketika seorang budak wanita kecil ditanya Aina Allah, maka ia menjawab fis sama, Allah di atas langit. Maka tadi yang pertama kita tidak boleh mentahrif, merubah makna. Di atas ya sudah ditafsirkan di atas, jangan kita rubah Allah menguasai langit. Demikian pula dengan tangan, jangan kita maknai Allah itu apa? Menciptakan dengan kekuasaannya. Allah menciptakan Adam dengan kekuasaannya. Kedua kekuasaan Allah terbentang. Ya. Dan juga jangan kita tolak. Tetapkan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Salisan yang ketiga at-takyif, yaitu mempertanyakan bagaimananya, membayangkan bagaimananya. Wa taqyifu sifatillah, yaitu membagaimanakan sifat Allah, mempertanyakan bagaimana hakikat sifat Allah. Wa anna kaifiyata hakada, ya, sifat Allah itu seperti ini, bentuknya seperti ini, ya. Fa'ulullahi alal arsh, maka contohnya tingginya Allah di atas arsh, la yushbihu makhluqatihi, itu tidak menyerupai makhluknya. Wala ya'lamu kaifiyatahu ahadun illallah, dan juga tidak ada yang mengetahui kaifiyahnya, bagaimananya seorang pun kecuali Allah. Jadi yang ketiga kita dilarang membayangkan, mempertanyakan hakikat bagaimananya. Ya. Taib. Rabi'an yang keempat, at-tamtsil. Kita juga dilarang at-tamtsil, menyerupakan. Wa tamtsilu sifatillahi bi sifati khalqihi,
yaitu menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Fala yuqalu, maka tidak boleh dikatakan yanzilullahu ilas sama, Allah turun ke langit dunia kanuzulina, sebagaimana kita turun. Wa haditsun nuzuli rawahu Muslimun, dan hadis turunnya Allah itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Kemudian beliau menjelaskan, nanti insya Allah akan kita ulang ya ma'asyar muslimin rahimanillah. Kita selesaikan dulu 6 poin ini. Wa minal kadhibi, dan termasuk di antara kedustaan, nisbatu hadat tashbih ila Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dinisbatkannya penyerupaan ini kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah dituduh telah menyerupakan Allah. Ya. Konon ada yang mengatakan Syekhul Islam itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika beliau turun dari mimbar, maka beliau mengatakan Allah turun ke langit dunia seperti ini, seperti turunnya saya ini. Nah, itu dituduhkan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Maka ini adalah dusta. Idlam najidhu fi kutubihi, karena tidak kita jumpai itu terdapat di dalam kitab-kitab karya tulis beliau. Tidak pernah ada seperti itu. Bal wajadna nafyahu litamtsili wat tashbih. Bahkan yang kita jumpai beliau menafikan penyerupaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita simpan dulu ya. Jadi 4 ini kita dilarang di dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Khamisan, yang kelima, at-tafwidu, dan ini jarang dibahas. Ya. Jarang dibahas, namun di sini oleh penulis dibahas. Apa itu at-tafwid? Secara bahasa at-tafwid itu menyerahkan. Ya. Menyerahkan. Inda salafi fil kaifi la fil ma'na. Menurut salaf, at-tafwid itu benar, tetapi di dalam kaifiyah, di dalam bagaimana hakikatnya, bukan di dalam maknanya. Lagi-lagi kita ulangi, pembahasan tentang asma wa sifat ini cukup apa? Berat, ya. Yang ngantuk semakin ngantuk, yang ngikuti mudeng insyaallah semakin paham, ya. Jadi tafwid itu ada 2. Yang pertama tafwid yang benar menurut salaf, dan yang kedua tafwid yang menyimpang menurut orang-orang mufawwidah. Tafwid menurut salaf yang benar itu apa? Kita menyerahkan kaifiyah. Kaifiyah itu apa? Bagaimana hakikatnya, bukan maknanya. Contoh, fal istiwa. Masalan, maknahu al-ulu, maknanya adalah tinggi. Makna dari istiwa apa? Tinggi, di atas. Alladzi ya'lamu kaifiyatahu ilallah, tetapi tidak ada yang tahu persisnya seperti apa kecuali Allah. Dan di sini berarti kita menyerahkan hakikat dari ketinggian Allah itu seperti apa, hanya Allah yang tahu. Tapi yang kita tahu makna dari istiwa itu tinggi. Cuman tingginya seperti apa, seberapa, bagaimana, Allah alam. Tapi kita faham, kita yakin Allah itu tinggi. Dan yang namanya tinggi itu bukan di bawah, tapi di mana? Cukup. Sudah cukup sampai di situ. Nah, amma tafwidu indal mufawwidah, adapun tafwid menurut al-mufawwidah itu adalah fil makna wal kaif, pada makna dan bagaimananya, ma'an, bersamaan. Wa hadza khilafu ma warada anis salaf, dan ini menyelisih apa yang terdapat di dalam salaf. Sebelum kita lanjut, contoh tadi, kalau orang-orang mufawwidah, perhatikan, mendengarkan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, mereka mengimani
Iya, kami menetapkan, tidak merubah makna, tidak menolak, tidak mempertanyakan bagaimana, tidak menyerah, tidak menyerupakan dengan makhluknya, tapi kita tidak tahu maknanya. Apa makna istawa? Wallahu alam. Pokoknya kita serahkan makna itu kepada Allah. Lalu apa bedanya? Bedanya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ahlu sunnah menetapkan makna istiwa, maknanya apa? Tinggi. Cuman bagaimana tingginya wallahu alam, jangan dibahas. Adapun al-mufawwidhah, mereka belum apa-apa sudah wallahu alam makna istiwa. Yang namanya Allah hanya Allah yang tahu. Berarti, perhatikan nih, ada kemungkinan istiwa itu maknanya jauh dari apa yang kita pahami. Secara bahasa istiwa itu maknanya tinggi. Tapi mereka tidak mau menetapkan istiwa itu bukan tinggi. Terus apa? Wallahu alam. Kita serahkan sifat itu maknanya kepada Allah. Ya, perbedaannya tipis. Tetapi ini penting. Nah, kita lanjutkan. Ummu Salamah dan Rabi'ah, Syekhul Imam Malik, gurunya Imam Malik rahimahullah, dan juga Imam Malik rahimahullah, haitsu tafaqat aqwaluhum, di mana pendapat-pendapat mereka itu sepakat ala annal istiwa'a ma'lumun, bahwasanya istiwa itu maklum, diketahui. Apa? Tinggi. Istiwa itu artinya tinggi di atas. Wal kaifu majhulun, tetapi bagaimana hakikatnya majhul, tidak diketahui. Ya, bagaimana tingginya Allah, seperti apa Allah di atas ketinggian makhluknya, arasnya, wallahu a'lam. Nah, ini benar. Wal imanu bihi wajibun, dan beriman terhadapnya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan bagaimananya itu bid'ah. Ai an kaifiyatihi. Li'anna al-imama Malikun qala lis-sa'il, karena Imam Malik berkata kepada orang yang bertanya, al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu diketahui maknanya. Wa kaifa yaqulu, lalu bagaimana beliau mengatakan as-su'alu 'anil istiwa'i bid'ah, bertanya dengan istiwa adalah bid'ah, hadza la yumkinu abadan, ini tidak mungkin sama sekali. Artinya begini. Jadi Imam Malik rahimahullah itu pernah ditanya oleh seseorang di majelisnya, wahai Imam Malik, bagaimanakah istiwanya Allah? Bagaimanakah istiwanya Allah? Maka beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu hal yang sudah diketahui. Apa tadi artinya? Tinggi di atas. Wal kaifu, adapun bagaimananya, ya, bagaimana ketinggian Allah, seperti apa hakikatnya, majhul, itu tidak diketahui. Wal imanu bihi, beriman terhadapnya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan bagaimananya itu bid'ah. Nah, para ulama kita menjelaskan, jadikanlah jawaban Imam Malik ini sebagai landasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang mari kita coba praktekkan ya. Dari berbagai macam sifat-sifat Allah ini, mari kita terapkan. Kita ambil contoh sifat Allah yang lain turun. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Maka kita tidak boleh yang pertama apa? Mentahrif, memalingkan maknanya. Apa contohnya? Allah turun ke langit dunia, yang dimaksud itu turun rahmatnya, bukan Allahnya yang turun. Tapi siapa yang turun? Atau apa yang turun? Rahmat Allah. Allah tidak turun, tapi rahmat Allah yang turun. Ini namanya tahrif, memalingkan makna. Ya, memalingkan makna. Dan lagi-lagi
Kenapa ini dipermasalahkan? Toh turunnya rahmat Allah kan juga benar. Benar enggak? Rahmat Allah turun ke langit, rahmat Allah turun ke langit dunia. Dengan itu Allah mengasihi yang banyak. Benar enggak? Benar. Tapi kenapa diributkan? Toh memaknai rahmat Allah itu turun juga benar. Maka sekali lagi kita katakan Allah Subhanahu wa taala atau Rasul SAW yang Maha tahu tentang Allah. Tetapi beliau mengatakan Allah yang turun, bukan rahmatnya. Apakah kita lebih tahu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, demikian pula kalau ini diperbolehkan, betapa banyak nanti orang akan memaknai ucapan-ucapan itu sembarangan. Kita ambil contoh dalam kehidupan keseharian kita. Kalau ada orang bilang Pak Presiden datang ke Sidoarjo, kira-kira yang dipahami orang apa? Beliau benar-benar apa? Datang ke Sidoarjo. Tapi ada yang mengatakan, oh bukan presidennya yang datang, tapi apa suratnya, tapi apa kendaraannya, tapi apa salamnya. Jadi ngawur nanti. Setiap makna yang terkandung di dalam Al-Quran kita rubah semau kita. Oh bukan itu yang dimaksud. Neraka, kita tahu neraka, azab Allah Subhanahu wa taala. Api yang panasnya melebihi panas api dunia berapa kali lipat? 70 ya, atau lebih dari itu. Lalu ada orang yang datang, oh neraka itu bukan api. Yang dimaksud neraka itu adalah gambaran kengerian. Ya, malaikat, kita tahu malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan tugas-tugas tertentu. Ditahrif sama orang, oh malaikat itu bukan makhluk, itu hanya gambaran tentang suatu ketaatan. Maka agama menjadi apa? Rusak kalau segala sesuatu bisa dipalingkan maknanya. Ya, maka memahami Allah Subhanahu wa taala itu datang atau turun ke langit dunia, kita tetapkan apa adanya selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang turun rahmatnya. Nah, sekarang berarti kita tetapkan Allah turun. Jelas? Nah, kemudian kita tidak menolak. Taktil yang kedua tidak menolak. Enggak boleh kita tolak, oh Allah tidak turun. Kita tetapkan Allah itu turun. Yang ketiga, kita tidak boleh mempertanyakan bagaimananya. Bagaimana turunnya Allah, tidak boleh. Dan yang keempat, kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, kebanyakan orang yang mereka itu mencoba untuk memalingkan sifat Allah karena mereka mendahuluinya dengan tamsil. Bagaimana itu? Ketika mereka mendengar Allah turun ke langit dunia, maka mereka langsung memahami turun itu ya dari atas ke bawah. Pertanyaannya, ini turunnya siapa? Yang namanya turun itu dari atas ke bawah. Kalau sudah ke bawah berarti atas kosong. Itu siapa? Kita, Pak Tukang itu ya. Pak Tukang, di mana? Di atas. Pak turun, Pak. Turun. Berarti di atas sudah nggak ada tukang. Itu siapa? Makhluk. Itu mereka masukkan. Oh berarti kalau Allah itu turun dari langit, langit kosong. Wah nggak mungkin. Nggak mungkin Allah naik turun kayak kita. Berarti Allah tidak turun. Yang turun rahmatnya. Tapi kalau kita dari awal turun itu tidak dimaknai seperti makhluk, maka selesai perkaranya. Allah turun tidak seperti turunnya kita. Lalu bagaimana? Nggak boleh tanya. Tidak boleh tanya. Yang penting kita paham turun itu seperti apa. Ya, Allah Subhanahu turun ke langit dunia, meskipun dalam hadis jelaskan
lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya. Siapa yang berdoa Allah kabulkan doanya. Ya, maka cukup kita katakan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Yang dengan itu Allah maafkan hamba-hambanya, Allah ampuni dosa hamba-hambanya, Allah mengabulkan doa hamba-hambanya. Selesai. Nggak perlu kita merubah-rubah makna, tidak perlu kita yaitu mempertanyakan bagaimana, apalagi menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, dan lagi ada yang mencoba untuk mempermainkan yaitu hal ini. Allah turun ke langit dunia, sedangkan malam di bumi ini berbeda-beda. Nanti malam Allah turun di Indonesia, sedangkan di Amerika masih siang. Berarti Allah, aduh bingung saya, wes pokoknya Allah nggak turun. Yang turun apa? Berarti rahmat Allah sudah aman sudah. Maka lagi-lagi Anda telah merubah makna Allah dengan rahmatnya. Ini suatu kesalahan. Jadi yang benar bagaimana? Ya sudah, tetapkan saja. Dan lagi-lagi Allah jangan disamakan dengan kita. Kalau kita, iya, malam hari kita berada di Indonesia, kita nggak ada di Amerika. Ya. Dan kita kalau turun dari atas, berarti atas kosong. Kita sudah nggak ada di atas. Dan ini jangan disamakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian satu lagi, tafwid, menyerahkan bagaimana hakikatnya. Ini juga jangan. Menyerahkan bagaimana maknanya. Kalau menyerahkan bagaimana hakikatnya, ini yang benar. Yang tidak boleh itu menyerahkan makna turun. Turun itu apa? Wallahu alam. Saya nggak tahu turun itu artinya apa. Loh kok bisa? Padahal turun dalam bahasa Indonesia ya turun. Nuzul dalam bahasa Indonesia turun. Maka kita tidak boleh, yaitu sekali lagi, untuk menyerahkan makna turun kepada, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, turun kita tahu maknanya. Allah datang kita juga tahu maknanya. Allah tinggi kita juga tahu maknanya. Tangan juga sama. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih tangan, iya, tidak kita palingkan tangan dengan makna kekuasaan. Kita juga tidak menolak tangan dari Allah. Kita juga tidak mempertanyakan bagaimana tangannya Allah. Dan kita juga tidak menyerupakan tangan Allah dengan makhluknya. Yang jelas kita tahu makna tangan, di antara konsekuensinya Allah berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Ya. Dan di antara konsekuensi Allah memiliki tangan, ya Allah menciptakan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala bertindak sesuai dengan yaitu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebenarnya masalah tauhid asma wa sifat ini sederhana. Kita cukup mengimani apa yang datang dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW sesuai dengan makna yang kita pahami dari bahasa Arab. Al-yad maknanya apa? Tangan. Allah punya tangan? Iya. Sesuai dengan ketinggian dan kemuliaan Allah, tidak serupa dengan tangan makhluknya. Selesai. Apakah Allah turun ke langit dunia? Iya. Berdasarkan hadis yang sahih riwayat Muslim, sesuai dengan ketinggian dan kemuliaan Allah yang tidak serupa dengan makhluknya. Allah datang di hari kiamat, iya, sesuai dengan ketinggian dan kemuliaan Allah yang tidak serupa dengan makhluknya. Jadi jangan pernah kita membayangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita. Ya, karena apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwa laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, tetapi Allah Maha melihat, Maha mendengar, lagi Maha melihat. Ya. Cukup kita imani apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, apa yang terdapat di dalam As-Sunnah, tidak lebih dari itu. Sekali lagi, kita tidak lebih faham
terhadap Allah dibandingkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tidak pernah membahas masalah ini dengan berat. Tidak pernah beliau yaitu membayangkan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang belakanganlah yang menjadikan ini semakin sulit. Ditambah lagi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berada di dunia yang penuh dengan khayalan. Jadi segala sesuatu itu bisa dibayangkan. Ya, kita bisa membayangkan makhluk yang memiliki kekuatan besar bisa terbang karena apa? Kita banyak melihat tontonan-tontonan khayalan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ya tinggi di atas arasy-Nya, Allah Maha Besar, maka mau tidak mau kita terpengaruh karena suka membayangkan. Padahal ini tidak pernah terjadi di zaman dahulu. Cukup Allah Subhanahu wa taala itu disifatkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kita aneh-aneh membayangkan. Makanya anak kecil, budak wanita yang pernah ditanya oleh Rasulullah SAW, Ainallah, di mana Allah? Ia menjawab fis sama, di langit, selesai. Bahkan Rasul mengatakan a'tik hafa innaha mu'minah, bebaskan budak ini karena dia seorang wanita mukminah. Ya. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadikanlah tauhid asma wa sifat ini sederhana. Sudah kita imani apa yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, tanpa melakukan perkara-perkara yang tadi kita sebutkan, tanpa merubah makna, tanpa menolak, tanpa mempertanyakan bagaimananya, tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Dan kesimpulannya seperti yang tadi saya sampaikan dan sering ulang-ulang, yaitu apa? Kita tetapkan apa adanya. Allah turun, iya, sesuai dengan ketinggian dan kemuliaannya yang tidak sama dengan makhluknya. Allah punya tangan, iya, sesuai dengan ketinggian dan kemuliaannya yang tidak serupa dengan tangan makhluknya. Dan ini akan banyak kita jumpai. Kaki, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, Allah memiliki kaki. Apakah Allah memiliki kaki? Iya, sesuai dengan ketinggian dan kemuliaannya yang tidak serupa dengan makhluknya, dan begitu seterusnya. Nah, ini adalah bab asma wa sifat yang sekali lagi cukup berat ya, tapi semoga ini memadai. Dan insya Allah setelah ini pembahasan tentang Al-Firqatun Najiyah akan banyak membahas tentang masalah tauhid uluhiyah. Ya, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bagian yang ke-6, makna la ilaha illallah. Ya, makna la ilaha illallah. Wallahu a'lam bissawab.